Welcome back guys to Bimbel Pabilcen. Kali ini kita akan membahas aplikasi dari pembiasan nih guys, yaitu sudut kritis dan pemantulan sempurna. Nah, apa itu? Mari kita lihat. Misalkan saya ada dua medium lagi, ingat, pembiasan itu adalah pembelokan cahaya dari dua medium yang berbeda. Jadi kita misalkan nih, saya punya medium nih, ini perbatasannya. Sekarang kita coba nih ya, misalkan sinar datang dari bawah guys. Seperti ini. Nah, sinar datang berarti dari bawah, berarti N1-nya di bawah. Tuliskan N1-nya di bawah, N2-nya di atas. Ya. Misalkan nih, ya, N1-nya itu lebih rapat, ya. Jadi dia bergerak ke yang kurang rapat, ya. Maka pemantulan yang terjadi, ya, ini garis normal. Pemantulannya itu akan menjauhi garis normal. Ingat ya, kalau misalnya dari yang lebih rapat ke kurang rapat, maka dia akan menjauhi garis normal. Jadi kalau ini sinar perpanjangan sinar pantulnya, sinar datangnya, maka dia akan menjauhi garis normal guys. Nah, seperti ini. Ya, ini disebut sebagai theta I, sudut sinar datang. Kalau yang ini adalah sudut biasnya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya perbesar theta I-nya ya? Ini saya coba panjangin untuk menggambar banyak sekali sinar. Saya coba gedein guys. Saya coba gedein theta I-nya. Saya coba gedein theta I-nya dibandingkan sebelumnya. Maka dia akan berbelok lebih jauh guys. Dia akan berbelok lebih jauh. Kira-kira seperti ini ya penggambarannya. Ini theta I-nya lebih besar dari yang sebelumnya, maka dia akan membelok lebih besar. Nah, ada suatu masa di mana pembelokannya itu dia theta R-nya 90 derajat. Ya, jadi ada kalanya di mana dia terus diperbesar theta I-nya. Nah, kemudian sudut biasa jadi 90 derajat nih. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, ini adalah sinar biasnya. Nah, ini adalah theta R-nya. Theta R itu 90 derajat. Nah, inilah yang disebut sebagai sudut kritis, guys. Jadi sudut kritis ya, itu adalah saya tampilkan poin 1 di sini. Sudut kritis adalah sudut datang ketika sinar datangnya itu dibiaskan sebesar 90 derajat. Jadi theta R-nya sama dengan 90 derajat. Jadi kalau itu berlaku hukum Snellius, N1 kali sin theta I sama dengan N2 kali sin theta R. Nah, theta R-nya itu bernilai 90 derajat. Jadi N2 sin 90 derajat. Dan sin 90 derajat itu bernilai 1. Ya, berarti sama dengan N2. Berarti kita bisa menghitung nilai dari sudut kritis sin theta I. Biasa kita pakai lambang theta IK, artinya sudut kritis. Sama dengan N2 banding N1. Nah, inilah rumus untuk menghitung sudut kritis, guys. Nah, tapi syaratnya adalah tadi, N1 harus lebih besar dari 2, alias cahaya harus datang dari medium lebih rapat ke kurang rapat. Jadi dari N1 lebih rapat ke kurang rapat N2. Itu syaratnya. Dan apa yang terjadi jika sudut datang diperbesar melebihi sudut kritis? Nah, maka dia itu nggak akan dibiaskan, tapi akan dipantulkan secara sempurna. Jadi kalau misalnya kita perbesar lagi sudut theta I-nya ini, kita perbesar lagi, coba ya, kita perbesar seperti ini. Ini lebih besar dari sebelumnya. Maka sudutnya itu tidak akan dibiaskan, tapi justru akan dipantulkan secara sempurna. Nah, ya, artinya tidak ada yang dibiaskan. Nah, ini adalah pemantulan sempurna, yaitu ketika sudut datangnya melebihi sudut kritis. Dan ini sangat penting guys, terutama dalam aplikasinya di kabel serat optik, ya. Serat optik. Nah, kalian bisa cari di internet, itu dipakai biasanya di komputer-komputer. Nah, kabel serat optik itu memanfaatkan konsep permantulan sempurna, di mana gelombang cahayanya di dalam kabel itu tidak mau dibiaskan. Ya, kalau dibiaskan energinya akan hilang, dibiaskan keluar, energi hilang.
tapi dia akan terus dipantulkan terus. Jadi kalau misalnya kita gambarkan kabel serat optik ya, jadi cahayanya itu ingin dipantulkan terus-menerus. Kenapa sih pantulkan terus-menerus? Karena ingin diteruskan informasinya dari satu komputer ke komputer lain. Kalau misalnya dibiaskan, maka akan ada, kalau dibiaskan kayak gini, maka akan ada energi yang hilang. Dan itu tidak mau, kita mau terus dipantulin agar sampai ke sisi yang lain. Nah, ini adalah aplikasi dari pemantauan sempurna, yaitu kabel serat optik yang bisa dipakai di kabel-kabel gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba soalnya di sini. Tentukan sudut kritis, jadi tanya adalah theta IK ya. Jika sinar datang dari medium indeks bias 2, jadi N1 ya, sinar datangnya indeks biasnya adalah 2 ke medium N2 indeks bias akar 3. Nah, kita tinggal pakai rumus. Sin theta IK sama dengan N2 per N1. Sin theta IK sama dengan N2 bagian 1 adalah akar 3 bagi 2. Nah, tentu kita sudah hafal nih, kalau sudut istimewa sin dari akar 3 per 2 sin theta, yang akar 3 per 2 tetanya itu adalah, kalau kalian masih ingat, sudut istimewa itu adalah 60 derajat. Jadi ini adalah sudut kritisnya.